Ada yang Banyak-banyak berzikir memohon. Jagalah kebersihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya ucapkan buat sahabat Destar dimanapun berada. Saya Ki Agus bersama tim Des malam ini telah hadir di suatu tempat yang mana terletak di suatu hutan ya di sini ya, dimana kita lihat. Jadi malam ini kami selaku dari tim Des akan menelusuri yang mana dinamakan dengan COVID-19 atau virus corona. Jadi dengan adanya musibah ini kita ambil hikmahnya, mungkin ini ujian buat kita sebagai manusia. Jadi di sini kita akan menguak sesungguhnya COVID-19 itu berasal dari mana. Ntar kita akan menelusuri dengan salah satu mediator dari tim DET sendiri. Insya Allah kita akan mengupasnya lebih dalam lagi. Saksikan terus tim DET sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya saya bertanya sedikit. Ini dengan siapa ini? Atau jalan. Oh, atau dalang. Tuan. Sebelum melanjutkan bicaraan, pulihkan dulu, sempurnakan raga saya. Dibantu ya, permisi ya. Assalamualaikum Dok. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Dets dimanapun berada. Di sini kita telah hadir salah satu yang dituakan yang terletak di Kepulauan Bangka Belitung kita sendiri. Yang di hadapan kita ini di raga mediator kita itu kehadiran kakek dalang ya, yang dituakan di Bangka Belitung ini. Jadi dengan kehadiran saya sendiri dan tim Dets di sini melalui channel YouTube kita ingin meluruskan atau ingin mengetahui sedikit tentang COVID-19 yang mana dinamakan virus corona yang sebagai wabah yang sudah menyerang khususnya di Bangka Belitung ataupun belahan dunia yang lainnya gitu ya. Jadi sesungguhnya penyakit COVID-19 itu atau virus corona itu sesungguhnya itu berasal dari mana, atau apakah itu dari titipan Allah SWT sebagai ujian sebagai kita umat manusia di sini, atau ada penyebab lain gitu ya. Orang-orang sekarang menjemputnya COVID-19 itu mereka sendiri yang buat. Mereka Zaman dahulu penyakit itu sudah ada, tapi yang dinamakan penyakit pencabut nyawa yang dikarenakan bisa dilanjutkan ke? Kenapa?
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini dengan kehadiran ini dengan siapa ya? Jika diizinkan, saya ingin mengetahui. Karena di sini kita ingin meluruskan. Maaf, dengan siapa ini? Aki Santa. Aki siapa? Aki Santa. Aki Santa. Santa. Sanca. Alhamdulillah ya, seperti sudah berganti ya. Jadi sahabat tim Dats dimanapun berada, jadi tadi kakek ini udah berganti dengan kakek Sanca ya. Ada apa kalian datang ke sini? Sebelumnya saya minta maaf ya, perwakilan dari teman-teman di sini dari tim Dats telah mengganggu tenangan kakek semua di sini ya. Jadi di sini melalui channel YouTube kita ingin meluruskan yang mana wabah yang sudah terjadi di belahan dunia itu, khususnya Indonesia sendiri, dan terutama lagi di Kepulauan Bangka Belitung ini sendiri kayak yang mana wabah itu sendiri atau penyakit itu sendiri dinamakan COVID-19 atau virus corona. Jadi di sini kita meluruskan, semoga yang menyaksikan ini sendiri bisa mengambil hikmahnya dan permainan kita. Semoga Allah SWT mengizinkan dari permainan kita bisa meluruskan atau mengungkapkan gitu. Kalau kita boleh mengetahui lagi kayak, apakah ada sebuah petunjuk yang diberikan Allah SWT untuk kita sebagai manusia di sini itu untuk penangkal dari COVID-19 sendiri, itu berupa apa gitu, biar dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini semuanya bisa menghilang. Berbanyak beribadah. Berbanyak beribadah. Selain memperbanyak sebuah ibadah, Semua penyakit, ajal, maupun semuanya itu kembali pada Maha Kuasa. amin. Mereka yang menciptakan. Ini keterangan dari Setiap langkah manusia, tiada Tuhan, tidak ada apa-apanya. benar. Jadi kita sebagai manusia jangan pernah takabur. Jadi dari penjelasan kakek Sanca sendiri, sesungguhnya segala wabah atau penyakit itu adalah kehendak Allah SWT. Perbanyaklah sebuah ibadah dan mengingat Allah yang menciptakan kita, di mana setiap langkah kita itu adalah kehendak Allah. Benar ya? Dan yang pernah kita sebagai manusia itu takabur, baik kepada Sang Pencipta kita ataupun yang lain gitu. Selain memperbanyak sebuah ibadah, di sini mungkin ada cara lain yang mana yang sudah terdampak terkena PDP atau pasien dalam pengawasan itu sendiri, atau yang sudah terkena terinfeksi virus sendiri, atau sudah memiliki sebuah obat itu, apakah ada obat untuk penyakit itu sendiri gitu kayak? Sebenarnya semua itu tergantung dari diri sendiri, manusia sendiri. Tergantung dalam diri manusia sendiri itu berupa apa gitu. Yang terutama jagalah kebersihan, jagalah hati, pikiran, karena dari semua itu penyakit apapun bisa. Atau ada yang lain lagi gitu kayak? Yang berupa dari bahan alam kita yang diciptakan Allah di muka bumi ini, apakah ada di antara salah satu itu tumbuh-tumbuhan di muka bumi ini bisa menjadi sebuah obat gitu yang sudah terinfeksi atau terkena virus COVID-19 sendiri gitu? Sebenarnya kalian manusia punya berdua akal. Kalau kalian niatnya sebenar-benarnya
satu tumbuhan apapun kalau niat memohon pada Maha Kuasa, semua akan terkabul. Amin. Jadi sebagaimana dari penjelasan kakek Sanca di sini, sesungguhnya obat itu adalah kembali kepada manusia itu sendiri. Pertama, jagalah kebersihan dari apa yang kita makan, apa yang kita minum, dan lingkungan kita sendiri. Yang kedua, jagalah hati kita. Dan saling menjaga satu sama lain. Sesungguhnya obat itu adalah tergantung kepada manusia itu sendiri, tergantung sama niat kita sendiri. Sebelum terlambat, dunia akan hancur. Maksud dari kakek sendiri itu dunia akan hancur itu tujuan penyampaiannya itu untuk kita sebagai yang masih hidup di muka bumi ini seperti apa gitu. Ada penyampaian gitu. Gini sedikit lagi kayak ya. Maaf sebelumnya. Tidak lama lagi kan hitungan hari kita akan menyambut bulan suci Ramadan. Bulan yang mulia ya, yang mana ditunggu-tunggu oleh umat Islam di seluruh dunia. Jadi menurut dari kakek sendiri, dalam menyambut bulan suci Ramadan ini atau pertengahan ataupun sampai akhirnya itu, apakah COVID-19 ini akan berakhir gitu? Mungkin bisa jadi. Mungkin bisa jadi ya. Asalkan suara azan dikumandangkan, masjid-masjid diramaikan. Apalagi kayak ada yang Banyak-banyak berzikir, memohon. Jangan bersembunyi. Sekecil apapun kalian sembunyi. Maha Pencipta kita tahu kita berada di mana. Buat apa kita sembunyi kalau tidak dilawan dengan iman kita? Jadi sebagaimana dari penyampaian dari kakek Sanca sendiri, insya Allah COVID-19 itu akan berakhir, tapi kembali kita sebagai manusia itu sendiri. Intinya kita selalu mengingat Allah SWT yang pernah meninggalkannya, masjid-masjid yang pernah dikosongkan selama sebuah azan itu masih dikumandangkan, dan mengingat Allah, insya Allah semuanya akan berakhir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi buat apa kita bersembunyi? Teruslah berzikir dan mengingat Allah. Sesungguhnya mati hidup manusia itu sendiri itu adalah kehendak Allah. Siapa yang terkena penyakit itu sudah ditentukan oleh Allah SWT. Dan siapa yang meninggal dunia melalui COVID-19 itulah tetapan dari Allah SWT. Mungkin itu sudah jalannya. Jadi kita sebagai manusia yang pernah melupakan Sang Pencipta kita, teruslah berzikir. Azan dikumandangkan, masjid yang pernah dikosongkan. Insya Allah segala sesuatu itu di bulan suci Ramadan ini, yang hitungan hari ini, semoga Allah SWT mengangkat COVID-19 itu dari seluruh muka bumi ini dan kembali seperti semula. Mungkin ada penyampaian yang lainnya yang ingin kakek sampaikan melalui channel YouTube kita, biar disaksikan dari semua yang melihat atau yang menyaksikan dari video channel YouTube kita sendiri. Mungkin ada pesan-pesan terakhirnya seperti apa gitu. Silakan. Assalamualaikum. Kita memang berbeda alam, tapi kita satu pencipta. Amin.
buat umat manusia beragama saling menjaga kompakan, menjaga satu sama lain. Amin. Jangan ada pertikaian, perzinahan, perjudian, apapun yang dilarang oleh Maha Pencipta. Amin. Kalian manusia sebelum dilahirkan kami sudah ada, dan karena itu sebagian kami tugasnya untuk ada yang menjumuskan kalian iblis di dalam hati kalian, buat supaya cucu-cucu Adam akan terjumus dalam api neraka. Kalau tidak, kuatkan hati, memang dekatkan diri pada Makasa. Yang terutama, coba kumpulkan semua masyarakat di satu tempat, berzikir, berdoa, memohon, bukannya sembunyi. Semakin sembunyi, ibarat kata virus itu seperti kami yang tidak terlihat, akan mencari kemana kalian sembunyi. Jadi sahabat Dets, sebagaimana dari penuturan kata dari kakek Sanca sendiri, di mana dunia ini sudah semakin tua, mungkin tidak lama lagi mungkin dunia ini akan hancur. Jangan pernah kita sebagai manusia melupakan Sang Pencipta kita Sebelum Dajjal turun. Jadi kita, dan mungkin dengan kakek Sanca yang ada di hadapan saya ini, memang kita berbeda alam, tetapi kita adalah satu Sang Pencipta yang ciptakan kita. Mungkin di mana kakek Sanca itu sebelum kita terlahir dunia itu mereka sudah ada. Jadi pesan-pesan terakhir beliau, di mana dunia ini sudah semakin tua, ingatlah Sang Pencipta kita, berzikir, saling menghormati antara umat beragama. Jangan pernah melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT. Buang sikap perzinahan kita, perjudian kita, pertikaian kita antara umat beragama, saling menjaga. Dan satu lagi tadi, khususnya apa yang disampaikan oleh kakek Sanca sendiri, kumpullah suatu masyarakat itu di satu tempat, ajaklah berzikir bersama, memohon kepada Allah SWT. Sebelum Maha Cipta kita munkar kepada kita, kata beliau, pun fayakun, apapun semua akan terjadi. Sebelum terlambat, Insya Allah. Jadi saya ulangi lagi tadi, berdoa bersama, memohon kepada Allah SWT, tidak perlu bersembunyi, karena sesungguhnya penyakit COVID-19 itu layaknya seperti kakek Sanca ini sendiri. Karena apa seperti itu? Karena mereka tidak kelihatan, sama COVID-19 pun tidak kelihatan oleh mata kita sendiri. Jadi semakin kita bersembunyi, mereka semakin mengejar, gitu. Jadi lawanlah semuanya, jagalah kekompakan kita, apa yang diarahkan oleh pemerintah sendiri, tolong dijaga kita untuk memutuskan COVID-19 itu sendiri. Mungkin ada yang lain yang ingin kakek sampaikan atau sudah di sini, gitu. Cukup ya. Jadi sahabat Dets, sebagaimana penelusuran kita malam ini melalui channel YouTube kita ini, silakan ambil hikmahnya dari permainan dari tim Dester sendiri. Salah itu adalah perbuatan kita sebagai manusia, itu adalah perbuatan kita. Tapi yang benar sesungguhnya hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita semuanya salah, tidak ada yang benar. Karena kita sebagai manusia itu selalu lalai gitu. Jadi
dari setiap yang disampaikan oleh kakek Sanca sendiri melalui channel YouTube ini sendiri, silakan ambil hikmahnya. Salah kembali kita sebagai manusia, benar kita kembalikan kepada Allah SWT. Semoga dalam penelusuran malam ini sedikit banyaknya itu kita ambil hikmahnya, baik kita ambil, buruk kita buang. Apa kira-kira yang berkenan di hati kita dalam menyaksikan channel ini sendiri, silakan lakukan. Hanya pesan kami di sini melalui channel YouTube ini, karena dunia kita sudah semakin tua. Ibarat sebuah orang tua itu sudah tidak memiliki gigi lagi, sudah memakai tongkat. Perbanyaklah zikir, perbanyaklah ingat nama Allah SWT, memohon ampun sebelum dunia ini dihancurkan oleh Allah SWT. Kembalilah ke fitrah kita sebagai manusia, ke agama kita, dan kembali mengenal siapa Sang Cipta yang ciptakan kita. Jadi untuk malam ini, buat sahabat Dads dimanapun berada ataupun yang menyaksikan channel YouTube ini, demikianlah penelusuran kami malam ini. Selebih dan kurangnya saya perwakilan dari tim Dads memohon maaf. Sesungguhnya segala sesuatu itu datangnya adalah kehendak Allah SWT, dan kembali ke kita sendiri, kembali ke hati kita, kembali ke fitrah kita seperti apa sebagai manusia. Karena segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini adalah teguran dari Allah SWT kepada kita sebagai umat manusia, karena telah banyak berbuat dosa, banyak berbuat zina di mana-mana, maksiat di mana-mana, dan perjudian di mana-mana. Dan tolong untuk khususnya umat Islam dimanapun berada, kumandangkanlah azan, jangan pernah diputuskan. Perbanyaklah masjid, jangan pernah dikosongkan. Karena semakin berbondong-bondong masjid dibuat besar-besar, tapi umat manusia tidak ada. sebagaimana penjelasan dari kakek sendiri, untuk masjid dipenuhkan gitu. Jangan masjid di mana-mana di seluruh belahan dunia ini dibesarkan, tapi penghuninya hanya sedikit. Itu adalah salah satu tanda akhir zaman yang mana sudah tertera dalam zaman Al-Quran. sekarang sholat juga jaraknya tidak teratur lagi. Iya. Demikianlah penelusuran kami malam ini, sahabat Dad. Saya Ki Agus, mewakili dari seluruh tim Daster yang melakukan penelusuran pada malam hari ini. Apabila terdapat sebuah kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf. Benar hanya milik Allah, salah hanya milik manusia. Jadi demikianlah penelusuran kami malam ini. Saya Agus mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersolat. Alhamdulillahirabbil alamin.